Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A1, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 tahun 2023, Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan analisis kasus terkait implementasi nilai-nilai berakhlak dalam film pendek Pengabdian untuk Negeri. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita kenalan dulu. Yuk! Pertama ada Alifa Muafiko, kedua ada Muhammad Faiz Bashir, dan yang ketiga ada Muhammad Gofur. Oke, selamat menonton teman-teman. Film pendek ini menceritakan tentang pengabdian Ibu Sri Handayani, guru sekolah dasar kecil di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Setiap pagi, beliau mengawali aktivitas dengan menjahit untuk mencari pemasukan tambahan demi menguliahkan anaknya. Baru kemudian berangkat mengajar ke sekolah. Akses jalan menuju sekolah yang rusak menjadi hambatan besar bagi beliau dalam pengabdiannya kepada negeri. Akan tetapi, rintangan yang beliau hadapi setiap hari tidak menyurutkan semangatnya untuk mengajar anak-anak di Dusun Wates. Malah, semangat pengabdiannya semakin menggelora. Hal ini menjadi bukti bahwa implementasi nilai loyal sungguh-sungguh diterapkan oleh Ibu Sri Handayani dalam pengabdiannya kepada negeri, selalu berdedikasi dan berkomitmen untuk memajukan pendidikan anak-anak sekitar Dusun Wates. Semangat beliau dalam menimba ilmu pun menjadi contoh aktualisasi nilai kompeten. Terus belajar dan mengembangkan diri melalui pendidikan Diploma 2 di Universitas Terbuka. Namun sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan fasilitas sekolah dan akses jalan yang memadai. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemda setempat, seperti kepala dusun, melanggar nilai-nilai berorientasi pelayanan. Jalan dan sekolah merupakan faktor utama dalam pembangunan dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selain itu juga, Pemda setempat melanggar nilai-nilai akuntabel. Kepercayaan yang diberikan masyarakat tidak dijalankan dengan baik. Akibat yang ditimbulkan diantaranya adalah lamanya perjalanan Ibu Sri Handayani menuju ke sekolah dan beberapa kali terjatuh dari motor akibat infrastruktur jalan yang buruk. Selain itu, fasilitas sekolah yang sangat tidak layak membuat kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Terlebih lagi, bangunan sekolah yang sudah tua dapat membahayakan keselamatan siswa dan guru. Pemda setempat seharusnya memfokuskan perbaikan pada infrastruktur jalan dan pembangunan sekolah melalui dana desa, agar pembangunan dapat jauh lebih baik dari segala sisi, utamanya pendidikan. Seandainya infrastruktur jalan lebih baik, maka Ibu Sri Handayani dapat sampai ke sekolah dengan cepat, aman, dan nyaman. Seandainya fasilitas sekolah memadai dan gedung sekolah direnovasi, maka pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal, seperti mengajar menggunakan peragaan alat, serta menarik minat anak-anak Dusun Wates dengan gedung sekolah yang baru. Jika dilihat dari nilai kolaboratif, dapat kita simpulkan bahwa terdapat kurangnya implementasi nilai tersebut, khususnya pada orang tua siswa yang dibuktikan dengan kurangnya peran mereka dalam mempersiapkan anaknya untuk sekolah setiap pagi. Sampai-sampai ada beberapa siswa yang tidak memakai seragam atau membawa adik kecilnya ke sekolah karena orang tua mereka belum bangun tidur. Hal tersebut mungkin terjadi karena banyak orang tua di Wates yang kurang menyadari pentingnya sekolah dan pendidikan bagi anak-anaknya. Seharusnya ada komunikasi dua arah yang intens antara guru dengan orang tua siswa untuk memberikan edukasi dan menyelaraskan persepsi terkait betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ini karena tentunya pendidikan tidak hanya terjadi pada sekolah, namun juga dimanapun siswa berada, termasuk di rumah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya upaya persuasi dari pihak penyelenggara pendidikan, termasuk Ibu Sri Handayani selaku guru, kepada orang tua siswa agar mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Misalnya, dengan membantu anak-anak mereka untuk menyiapkan segala keperluan sebelum berangkat ke sekolah di pagi hari, seperti seragam, sarapan, buku, serta alat tulis. Selain itu, sebisa mungkin,
orang tua mengkondisikan agar setiap anak yang berangkat ke sekolah tidak serta membawa adiknya, kecuali untuk ikut belajar. Dari film pendek Pengabdian untuk Negeri tersebut, ada banyak pesan yang disampaikan, terutama implementasi dari nilai-nilai berakhlak ASN. Kita sebagai penonton harus bisa mengambil sisi positif yang disampaikan dalam film tersebut dan menjadikan pelajaran bagi kita untuk bekerja lebih baik ke depannya. Kisah Ibu Sri Handayani bisa menjadi motivasi kita untuk ikut berkontribusi terhadap bangsa dan negara tercinta. Baik teman-teman, demikian pemaparan kami mengenai analisis nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam film dokumenter yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.